Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai materi trigonometri. Materi trigonometri ini merupakan materi mengenai perbandingan sisi-sisi dan sudut-sudut dalam segitiga siku-siku. Jadi kita fokusnya pada segitiga siku-siku. Dalam materi trigonometri ini ada beberapa subbab yang akan dipelajari. Subbab yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, misalkan di sini saya punya satu segitiga siku-siku seperti ini. Nah, di sini sudut siku-sikunya, di sini saya punya sudut alfa. Misal kita tidak tahu besar sudut alfa ini berapa, tapi kita disuruh mencari sisi-sisi pada segitiga. Kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri itu seperti ini. Untuk mencari sin alfa, maka rumusnya depan miring. Artinya sisi di depan sudut alfa, berarti sisi ini, saya misalkan sisi Y, dibagi sisi miring. Miring berarti yang sini. Di sini saya misalkan sisi R. Maka bisa dikatakan sin alfa sama dengan Y per R. Lalu cos alfa, yaitu samping per miring. Samping artinya di samping sudut alfa. Sudut alfa kan di sini. Berarti yang di samping itu yang ini. Ini saya misalkan sumbu X. Saya misalkan sisi X karena dia horizontal sejajar sumbu X. Berarti samping per miring. Atau bisa kita tulis sebagai X per R. Kemudian tangen alfa. Tangen alfa itu depan per samping. Berarti sisi yang di depan sudut alfa ini adalah sisi Y, dan sisi yang di samping sudut alfa adalah sisi X. Berarti di sini Y per X. Kemudian selain sin kostan, ada kosekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, kosekan ini kebalikan dari sin. Jadi kosekan ini kebalikan dari sin. Kalau sin alfa adalah depan per miring, maka kosekan alfa adalah miring per depan. Berarti dibalik. Ini sama aja dengan R per Y. Lalu kalau sekan ini kebalikannya cos. Jadi kalau cos ini samping per miring, maka sekan adalah miring per samping. Berarti R per X. Kemudian kotangen alfa. Kotangen ini kebalikan dengan tangen. Jadi kalau tangen depan per samping, kotangennya ini adalah samping per depan. Berarti X per Y. Nah, karena kebalikan, berarti ada perbandingan trigonometri lain yang bisa kalian gunakan. Tadi kan sin kebalikan dari kosekan. Berarti kosekan alfa itu nilainya sama dengan 1 per sin alfa. Lalu sekan kebalikannya cos, berarti sekan alfa 1 per cos alfa. Dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Berarti nilainya sama dengan 1 per tangen alfa. Nah, untuk mencari nilai tangen ini bisa menggunakan rumus sin per cos. Artinya, kotangen karena kebalikannya tangen, ini bisa kita cari lewat cos alfa per sin alfa. Nah, ini merupakan rumus-rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita langsung ke contoh.
Oh, ini sudut-sudut istimewanya. Jadi dalam trigonometri itu ada sudut-sudut istimewa yang nilainya itu sudah pasti dan harus kita hafalkan. Seperti ini, sin 0 derajat nilainya 0, sin 30 derajat nilainya setengah, sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat 1. Lalu cos ini kebalikan dari sin, jadi tinggal dibalik aja. Kalau tadi sin dimulai dari 0, kalau cos ini sekarang dimulai dari 1. Nih, urutannya terbalik. Sin tadi 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau cos alfa, sin 0 derajat itu 1. Jadi dibalik 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kemudian tangen nilainya 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tidak terdefinisi. TD ini tidak terdefinisi. Begitu pula untuk kotangen, sekan, dan kosekan. Ini nilai-nilai sudut istimewa yang bisa kalian hafalkan. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Misal di sini saya punya sebuah segitiga. Segitiga siku-siku di sini. Nah, kemudian panjang sisi yang horizontal ini 6 cm dan panjang sisi yang vertikal ini 8 cm. Kemudian di sini ada sudut alfa. Tentukan A sin alfa, B cos alfa, dan C tan alfa. Oke, kita menggunakan perbandingan sin alfa. Sin alfa, sin tadi kan depan miring ya, demi. Berarti ngafalinnya gini, sin demi, cos sami, tan desam. Sin demi, depan per miring. Sin alfa sama dengan demi atau depan per miring. Berarti kita lihat sisi di depan sudut alfa. Sudut alfa kan ini. Berarti sisi di depan sudut alfa, depannya sudut alfa itu sisi yang berdiri atau sisi Y. Jadi panjangnya 8. Jadi yang depan ini 8 per sisi miringnya. Sisi miringnya kan yang ini. Kita belum tahu sisi miringnya ini berapa. Berarti kita harus hitung dulu sisi miringnya ini pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Untuk mencari sisi miring berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadinya A-nya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 64. Hasilnya 100. Akar dari 100 adalah 10. Berarti sisi miringmu panjangnya adalah 10 cm. Kita masukkan ke sini. Kita perkecil. Atas bagi 2, bawah bagi 2, dapatnya 4/5. Jadi nilai dari sin alfa adalah 4/5. Sekarang cos. Cos alfa tadi samping miring atau sami. Samping per miring. Nah, sekarang kita lihat pada segitiga. Sisi yang di samping sudut alfa itu berapa? Ini kan alfa, sudut alfanya di sini. Nah, sampingnya berarti yang ini. Berarti sisi sampingnya itu panjangnya 6. Jadi ini 6 per miringnya tadi 10. Kita perkecil jadinya 3/5.
Next yang C, tangen alfa. Tangen alfa tadi depan per samping atau the sum. Depan per samping. Sisi di depan sudut alfa. Ini sudut alfa, sisi di depannya adalah 8. Dan sisi di sampingnya adalah 6. Berarti tangen alfa sama dengan 8 per 6. Kita perkecil atau kita sederhanakan jadinya 4 per 3. Nah. Lanjut contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C, jika nilai cos A adalah 12 per 13, maka nilai 2 dikali sin A dikali tan B adalah. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke, siku-siku di C. Berarti di sini sudut C, ini A, ini B. Di sini diketahui nilai cos A sama dengan 12 per 13. Tadi nilai cos A adalah sin demi cos sami, samping per miring. Rumus cos adalah samping dibagi miring. Nah, sekarang kita lihat dulu sisi di samping sudut A itu yang mana? Ini kan cos A, berarti kita fokus ke sudut A. Berarti sisi yang di samping sudut A adalah sisi CA. Artinya 12 ini panjangnya punyanya CA. Di sini 12. Kemudian per miring. Miringnya itu yang AB atau BA ini. Berarti 13 ini punyanya AB. Sekarang kalian disuruh mencari nilai dari sin A. Sin tadi rumusnya adalah demi, depan per miring. Berarti sisi di depan sudut A dibagi sisi miring. Sudut A-nya kan di sini. Sisi di depan sudut A berarti sisi BC. Kita belum tahu sisi BC-nya itu berapa. Berarti kita cari dulu menggunakan rumus Pythagoras. Karena yang dicari ini sisi tegaknya, berarti B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. C ini selalu sisi miring ya. Jadi 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 169 dikurangi 144. Hasilnya 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi di sini BC panjangnya 5. Artinya depan per miring, berarti sisi di depan sudut A, sisi BC, kita sudah dapatkan 5, dan sisi miringnya adalah 13. Selanjutnya nilai dari tangen B. Tangen adalah sin demi cos sami tan desam, depan per samping. Kita lihat sekarang karena di sini disuruh mencari sudut B, tangen B, maka kita lihat di sudut B-nya. Ini sudut B, berarti lihat sisi di depan sudut B adalah sisi 12. Ini sudut B, sisi di depannya adalah sisi CA. Berarti 12. Kemudian sisi di samping sudut B adalah sisi BC. 12 per 5. Baru sekarang kita mencari hasil dari 2 dikali sin A dikali tan B.
Hasilnya 2 dikali 5 per 13 dikali 12 per 5. Ini 5-nya bisa kita hilangkan, bisa kita coret. Sisa 2 dikali 1 per 13 dikali 12. 2 dikali 1, 2. Dikali 12, 24. Jadi hasilnya 24 per 13. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk sudut perbandingan trigonometri dalam segitiga